Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kita berjumpa lagi di YouTube channel Kreatif Berkarya. Dan pada kesempatan ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk membahas suatu hal yang akhir-akhir ini banyak diperbincangkan di kalangan akademik maupun di perguruan tinggi, yaitu masalah plagiarisme. Ya, jadi masalah plagiarisme ini sangat erat kaitannya dengan originalitas pada suatu karya tulis ilmiah, terutama bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan akhir studinya. Karena tentu mereka tidak akan bisa selesai atau akan bermasalah ketika selesai namun terkendala pada persoalan similarity check atau plagiarisme. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat keputusan dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam soal pencegahan plagiarisme di perguruan tinggi keagamaan Islam. Baik, saya akan share surat yang saya maksud atau keputusan yang saya maksud. Ya, bisa kita lihat bersama-sama. Jadi ini merupakan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 7142 tahun 2017 tentang pencegahan plagiarisme di perguruan tinggi keagamaan Islam. Jadi bagi teman-teman sekalian yang berada di bawah naungan PT KIN, tentu harus memperhatikan hal ini, terutama dalam hal karya tulis ilmiah. Jadi kita tidak perlu membaca menimbang, mengingat, memutuskan dan lain sebagainya. Kita langsung kepada apa yang menjadi sasaran dan tujuan daripada dikeluarkannya keputusan ini. Ya, barangkali bisa dilihat di bagian C. Ya, di sini ada 3 poin. 3 poin. Bahwa maksud dan tujuan mengendalikan penerbitan karya ilmiah agar sesuai dengan ketentuan dan etika akademik. Kemudian yang kedua, memberikan petunjuk dan langkah bagi perguruan tinggi dalam penanganan plagiat pada karya ilmiah. Dan ketiga, memberikan instrumen dan kepastian hukum dalam penanganan pelanggaran etika akademik. Jadi ketentuan ini keluar tentu untuk menjaga originalitas dari karya tulis ilmiah yang dihasilkan, terutama di sebuah perguruan tinggi keagamaan Islam. Kita lanjut. Ya, di sini di poin D ada ketentuan plagiarisme. Ya, saya bantu bacakan saja, nanti teman-teman bisa lihat dan bisa kita saling berdiskusi. Teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar di bawah. Jadi yang pertama, pengertian dan ruang lingkup plagiarisme. Ya, dalam rangka meningkatkan kualitas penulisan karya ilmiah baik dalam skripsi, tesis maupun disertasi, perlu ditekankan langkah-langkah penindakan plagiat pada penulisan karya-karya tersebut. Untuk itu, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Ya, yang pertama, plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Jadi ini merupakan salah satu indikator sebuah karya ilmiah masuk pada kategori plagiat, yaitu seseorang melakukan pengutipan, memang betul dia mengutip sedikit maupun secara menyeluruh, tetapi tidak menyebutkan ini sumber kutipannya dari mana. Ya, jadi kalau bahasa kasarnya ya ini sama saja dengan pencurian atas ide orang lain. Ya, kemudian di poin B, yang dimaksud dengan karya ilmiah pada huruf A terdiri dari skripsi, tesis, disertasi, buku, dan artikel untuk jurnal yang akan dipublikasikan pada jurnal terakreditasi bereputasi. Ya, kemudian C, ruang lingkup plagiat. Jadi berdasarkan beberapa definisi plagiat di atas, berikut ini diuraikan ruang lingkup plagiarisme. Ya, yang pertama, mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Berarti ini kaitannya dengan teknik penulisan kutipan. Kalau berdasarkan surat keputusan ini, maka setiap kutipan yang kita kutip, apakah itu kata-kata atau kalimat orang lain, mestinya menggunakan tanda kutip, ya, sebelum dan setelah katanya, sebelum dan setelah kalimat misalnya. Kemudian yang kedua, menggunakan gagasan, pandangan atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Wah, kalau ini seolah-olah kita anggap ide kita, tulisan kita, padahal
dikutip dari artikel maupun karya orang lain. Ini tidak boleh. Jadi kalau memang itu kutipan, itu idenya orang, sedikit atau banyaknya ya kita tetap harus menyebutkan identitas penulisnya. Kemudian menggunakan fakta, data, informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang keempat, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Wah, ini lebih parah lagi. Ya, anggap saja satu artikel yang dirubah cuma penulisnya, selebihnya tidak. Jadi seolah-olah karya ini adalah karyanya, padahal itu milik orang lain yang sudah terpublikasi. Dan yang kelima, melakukan parafrase, mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya, tanpa menyebutkan identitas sumber. Oh, jadi poin 5 ini sebenarnya parafrase tidak dilarang ya. Cuma parafrase yang tidak benar adalah merubah kalimat orang menjadi bahasa sendiri tetapi tidak menyebutkan identitas sumbernya. Jadi parafrase itu kita membaca karya orang, kemudian kita tuliskan sendiri dengan bahasa kita, tetapi di akhir kalimat itu kita tetap memberikan kredit atau menyebutkan sumbernya, idenya dari mana, atau kita kutip dari mana. Tetapi parafrase yang tidak dibenarkan adalah kita mengubah kalimat orang seolah-olah itu kalimat kita dan tidak menyebutkan sumber kutipannya dari mana. Itu parafrase yang tidak dibenarkan. Oke, yang keenam, menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri. Nomor 6, menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah, ini agak mirip dengan ini poin 4, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri, tetapi ini diserahkan karya ilmiah yang dihasilkan dan seolah-olah ini sudah pada tahap ingin mempublikasikan, padahal ini adalah karya orang lain. Jadi di bagian C ini ruang lingkup plagiat. Jadi teman-teman selain mengetahui, perlu diantisipasi untuk suatu saat kita tidak melakukan 1-6 poin ini. Kemudian bagian 2, sini terdapat tipe-tipe plagiarisme. Jadi ada beberapa tipe plagiarisme, yaitu 1, plagiarisme kata demi kata. Penulis menggunakan kata-kata penulis lain persis tanpa menyebutkan sumbernya. B, plagiarisme atas sumber. Penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup atau tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas. C, plagiarisme kepengarangan. Penulis mengakui sebagai pengarangan karya tulis karya orang lain. Dan D, self plagiarism. Wah, ini yang baru-baru ini banyak dibicarakan juga karena ada kasus yang terjadi soal self plagiarism. Bisa saya bacakan. Termasuk dalam tipe ini adalah seperti penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis atau karya ilmiah. Yang penting dalam menghindari self plagiarism adalah bahwa ketika mengambil karya sendiri, maka ciptaan karya baru yang dihasilkan harus memiliki perubahan yang berarti. Artinya karya lama merupakan bagian kecil dari karya baru. Artinya karya lama merupakan karya kecil dari karya baru yang dihasilkan. Sehingga pembaca akan memperoleh hal baru yang benar-benar penulis tuangkan pada karya tulis yang menggunakan karya lama. Oh, jadi bisa kita pahami bahwa sekalipun tulisan yang kita kutip itu adalah tulisan kita sendiri, tetapi ketika dikutip dalam jumlah banyak dan tidak ada perubahan yang signifikan, kemudian ingin dipublikasikan di redaksi lain, itu kita masuk kategori self plagiarism. Karena karena jumlah kutipannya besar dan tidak ada perubahan yang signifikan atas hasil karya yang lama. Ya, kalau mau menghindari self plagiarism ini, ya mestinya terdapat perubahan yang signifikan, ada novelty-nya misalnya, atau ada hal baru yang dihasilkan. Dan kalau saya amati, self plagiarism ini adalah kita mengutip tulisan kita sendiri dan tidak menyebutkan ini sumbernya dari mana. Ya, walaupun semestinya itu adalah tulisan kita, tetapi kita harus tetap menyebutkan sumbernya, karena tulisan kita yang kita kutip ini kan juga sudah terbit. Ya, jadi harus kita hargai diri kita sendiri juga. Kurang lebih logikanya seperti itu. Dan self plagiarism ini bisa jadi juga ya
kita punya satu tulisan dan diterbitkan di dua redaksi yang berbeda. Oke, lanjut lagi. Untuk menghilangkan plagiarisme dalam karya ilmiah, maka setiap PTKI harus menempuh langkah-langkah sebagai berikut. A. Setiap pelaksanaan ujian skripsi, tesis, disertasi, dan publikasi karya ilmiah, karya tersebut harus terbebas dari plagiarisme yang ditunjukkan dengan hasil rekam deteksi plagiarisme. Ya, kalau di era sekarang ini kan sudah banyak seperti Turnitin, Authenticate, X Plagiarism Checker, dan lain sebagainya. Kemudian bagian B, deteksi plagiarisme dapat dilakukan secara manual maupun berbasis aplikasi online. Sepertinya kalau manual, saya tidak mengatakan tidak bisa, tetapi agak berat. Apalagi sekarang sudah ada aplikasi yang bisa kita gunakan hanya sekedar mendeteksi tingkat kesamaan. Kemudian C, pelaksanaan deteksi plagiarisme dilakukan oleh LP2M, P3M, PTKI, perpustakaan atau lembaga sejenis yang bertanggung jawab mengenai penelitian, karya ilmiah, dan atau publikasi. Kemudian bagian D, lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf B dapat berkoordinasi atau memandatkan kepada wakil dekan atau wakil ketua yang bertanggung jawab di bidang akademik untuk melakukan deteksi plagiat. E, setelah dilakukan deteksi plagiat, LP2M, P3M atau lembaga yang diberi mandat tersebut dapat menerbitkan surat keterangan bebas plagiarisme sesuai batas toleransi kesamaan kata yang ditetapkan. Nah, ini sebenarnya poin yang terpenting. Ya, kalau kita membaca kriteria plagiat, sebenarnya kita sudah paham. Jadi intinya dalam menulis karya ilmiah itu adalah sejauh mana kita jujur dalam menulis. Ya, kalau itu kutipan, ya kutipan. Jadi selama kita mengutip dan menyebutkan sumbernya, maka kita aman dari tindakan plagiat. Tetapi yang salah itu ketika kita mengutip dan tidak menyebutkan sumbernya, itu masuk kategori plagiat. Tetapi yang penting di poin E yang harus kita pahami, ternyata di sini yang ditekankan adalah yang mana tadi? Batas toleransi kesamaan kata. Ya, jadi kita tidak dilarang mengutip, kita boleh saja mengutip menggunakan kutipan langsung maupun menggunakan teknik parafrase boleh saja, tetapi ada batas kesamaan. Ya, toleransi batas kesamaan yang dimaksud, kita tidak dilarang untuk mengutip secara mentah-mentah, tetapi tidak boleh terlalu banyak kemiripan. Dan kemiripan itu yang akan kita lihat di bagian bawah, barangkali ada batas-batasannya, misalnya berapa persen tingkat similarity-nya. Karena logika saya begini, ketika dilakukan pengecekan menggunakan Turnitin dan hasilnya 50%, itu belum tentu plagiat. Ya. Bisa jadi pada tulisan kita itu referensinya banyak, kutipannya banyak. Tapi sayangnya kita diatur, ya tingkat kesamaannya tidak boleh melebihi ketentuan. Tetapi kalau mau dianggap plagiat jangan dulu, perlu dikoreksi dulu. Karena Turnitin itu mengecek secara menyeluruh semua tulisan kita yang mirip dengan tulisan orang lain yang sudah terpublikasi secara online, maka akan dideteksi. Tetapi bukan berarti plagiat. Ya, plagiat itu adalah tindakan mengakui tulisan orang lain seolah-olah milik kita mengutip tulisan orang lain dan tidak menyebutkan sumber, itu plagiat. Tetapi kalau hanya sekedar kesamaan 50%, itu belum tentu plagiat. Tetapi itu kaitannya dengan kualitas tulisan kita. Tentu tidak akan berkualitas karena lebih banyak kutipan ketimbang ide atau gagasan yang kita miliki pada suatu artikel. Ya, kita lanjutkan saja, nanti akan di bagian bawah ternyata sudah ada batasan toleransinya. Bagian F, batas toleransi sebagaimana dimaksud pada huruf B adalah berbasis aplikasi deteksi plagiarisme dengan ketentuan sebagai berikut. Ya, 1. Untuk karya ilmiah atau skripsi sebagai persyaratan kelulusan pada jenjang D4 atau program sarjana maksimal 25%. Jadi 25% ini yang dimaksud adalah toleransi tingkat kesamaan. Jadi boleh sama, yang penting tidak lebih dari 25%. Kemudian yang kedua, untuk tesis dan disertasi sebagaimana persyaratan kelulusan pada jenjang program magister dan doktor maksimal 20%. Jadi saya bisa mengambil logika seperti ini. Sama belum tentu plagiat, tetapi plagiat ya sudah bisa dipastikan itu sama. Ya, karena sama bisa jadi kita terlalu overdosis dalam
mengutip atau terlalu banyak sumber, sementara ide tulisan kita sangat minim. Padahal sumber itu, kutipan-kutipan hanya dijadikan sebagai informasi tambahan atau memperkaya referensi pada tulisan kita. Jadi perlu kita batasi dan perlu kita antisipasi hal tersebut. Kemudian huruf D, karya yang tidak memenuhi standar minimal sebagaimana pada huruf F tidak dapat dilanjutkan untuk disidangkan. Nah, jadi ini sebenarnya kalau diterapkan di perguruan tinggi bagus juga, tetapi ada hal lain yang perlu dilakukan dulu sebelum ini diterapkan. Ya minimal ya sosialisasi tentang bagaimana cara mengutip yang benar. Kita juga harus memahami sistem kinerja alat deteksi plagiat itu seperti apa, supaya tidak ada kekeliruan di kemudian hari. Kemudian terus huruf E, untuk lebih mempercepat terwujudnya tradisi terbebas dari tindakan plagiarisme, seluruh dosen diwajibkan untuk membangun komitmen. Oh ya, oke, ini soal mengatasi. Selanjutnya ini dia nih yang bahaya, sanksi plagiarisme kalau ketahuan ya. Kalau ketahuan saja dan atau kalau ada yang melapor. Ya, A, merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sanksi bagi masyarakat yang melakukan plagiat, khususnya yang terjadi di lingkungan akademik, adalah sebagai berikut. Bisa dibaca langsung. Saya agak ngeri membacanya. Ya, pasal 25 ayat 2, lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiah yang terbukti karya ilmiah digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi atau vokasi terbukti merupakan jiplakan, dicabut gelarnya. Ya, ini dicabut gelarnya. Kemudian pasal 70, lulusannya karya ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 terbukti merupakan jiplakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Wow. Kalau terbukti plagiat, dipenjara paling lama 2 tahun atau dipidana denda paling banyak 200.000. Kirain 200.000 ternyata 200 juta. Jadi ini undang-undang loh yang berbicara, dan surat keputusan ini sangat penting untuk diterapkan karena manfaatnya bukan hanya kepada lembaga ini saja, tetapi kepada kita juga selaku penulis, bagaimana menjaga kualitas dari tulisan kita. Jadi kesempatan ini kita hanya sekedar membahas soal surat edaran ini. Mungkin banyak yang mengabaikan, padahal saya yakin suatu saat ini akan menjadi hal yang penting dan memang sekarang sudah terasa. Banyak karya tulis ilmiah yang tidak bisa terpublikasi tertolak karena melebihi batas similarity. Banyak proposal-proposal yang diajukan untuk memperoleh dana tidak lolos tahap seleksi karena melebihi batas similarity, dan masih banyak masalah lainnya. Dan insya Allah di insya Allah di konten berikutnya saya akan membahas soal Turnitin. Saya akan membahas bagaimana sistem kinerja Turnitin, apa yang semestinya kita lakukan agar bisa mengantisipasi besarnya similarity pada penggunaan Turnitin check. Oke, saya pikir sampai di sini. Bagi teman-teman yang ingin berdiskusi, silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Kalau ada saran pengalamannya boleh komentar di bawah. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekeliruan pada video saya kali ini. Saya hanya semata-mata ingin saling mengingatkan saja bahwa pada tahun 2017 itu pernah ada keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 7142 tahun 2017 tentang pencegahan plagiarisme di perguruan tinggi keagamaan Islam. Semoga teman-teman sekalian sehat walafiat dan karya akademiknya semakin berkualitas dan terhindar dari tindakan plagiarisme. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.